Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Waktu terus berjalan dan tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung bulan April tahun 2020. Dan ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita akan bersama-sama bersekutu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian tengah minggu. Dan tentu dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita terus menghayati bagaimana tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus terus meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan menyatakan kebaikan, menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita awali persekutuan kebaktian rumah tangga atau kebaktian tengah minggu saat ini dengan Kidung Jemaat 378 yang diperbuat Allahku. Mari kita menyatakan syukur kita oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Nya yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena cinta kasih dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini di rumah tangga kami masing-masing, kami berhimpun, kami bersekutu untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Dan kami pun bersyukur tatkala Tuhan perkenankan kami dipersekutukan melalui pelayanan online saat ini. Kalaupun kami berada di tempat tinggal kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang sesungguhnya mengikat dan mengeratkan tali kasih di antara kami dan mempersekutukan kami dalam ibadah ini. Kami mau serahkan seluruh ibadah ini hanya dalam tangan pengasihan Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, tentu dalam menjalani kehidupan kita merasakan, menghayati kebaikan dan cinta kasih Tuhan, namun kita juga perlu terus memaknai setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita mampu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan
maka kita harus senantiasa datang mendekat kepada Tuhan. Kita dengar-dengaran akan firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita. Bagaimana kerinduan dan harapan kita untuk berkenan mendengarkan firman-Nya. Seperti rusa yang merindukan sungaimu. Itulah pujian yang akan kita lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan diri menyambut firman-Nya.
Bacaan firman Tuhan pada kebaktian tengah minggu saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus pasal pertama ayat 17 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami lantunkan Tuhan, kami tak ubahnya seperti rusa dalam syair pujian yang kami lantunkan. Kami sungguh rindu untuk mendengar sabda kebenaran firman. Dengan penuh kerinduan kami hendak membuka hati dan pikiran kami saat Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami sehingga kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan kami terus-menerus berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. 1 Petrus pasal pertama ayat 17-23 bagian dari kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam menghayati dan memaknai Paskah, kita terus diingatkan bagaimana karya pengorbanan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita patut dan harus kita hayati dan maknai. Merayakan Paskah, merayakan kemenangan, merayakan karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan. Tentu di tengah-tengah kita merayakan iman tersebut, bukan tidak mungkin kita ada dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang dilematis. Bagaimana kita satu sisi terus diingatkan untuk merayakan iman di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin secara nalar kita, salah logika kita
sangat sulit. Seperti kondisi saat ini di dalam pandemi COVID-19. Kita diminta untuk jaga jarak, kita diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah. Kita mengurung diri. Kalau firman Tuhan di kebaktian minggu, baik minggu lalu maupun minggu sebelumnya, memperlihatkan gambaran tentang murid-murid yang mengunci diri, murid-murid yang bersembunyi dalam rumah mereka. Namun itu semua tidak menjadi penghalang bagi Kristus hadir. Kristus yang telah bangkit menyeruak masuk dalam rumah mereka. Ini jugalah yang perlu kita hayati dan maknai. Kalaupun kita masih diminta untuk stay at home, namun kita harus meyakini juga bahwa Kristus hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, dan perjumpaan tersebut memampukan mereka untuk diubah. Mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Apa sih yang dirasa saat kita dihimbau untuk tinggal di rumah saja? Saat kita tidak leluasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan untuk bekerja saja kita lakukan semuanya di rumah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu masing-masing kita bisa mengekspresikan apa yang tengah kita rasakan. Bisa saja kita jenuh, bosan, bahkan merasa terpenjara, merasa terkekang, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Situasi pandemi COVID-19 yang tengah mewabah tidak saja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bisa saja menjadikan kita menjadi orang yang asosial, orang yang tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya, orang yang tidak lagi dapat membangun relasi dengan orang lain. Mungkin saja karena kecurigaan, mungkin saja mereka yang datang pada kita membawa virus. Kita proteksi diri, kita tutup diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya jadi teringat saat Paulus ada dalam penjara. Apakah dia tidak bisa melakukan apa-apa? Situasi terpenjara tidak menghalangi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus dalam penjara pun merasa peduli, harus melakukan pelayanan, memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang hendak kita dalami saat ini, bahwa kita perlu membangun kasih persaudaraan sebagai orang percaya. Sebagaimana surat Petrus yang pertama, ayat pertama, pasal pertama ayat 17 sampai dengan 23 yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, yang juga hendak menekankan tentang karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi
dengan segenap hatimu. 1 Petrus pasal pertama ayat 22. Kasih persaudaraan. Ternyata kasih persaudaraan yang ditulis dalam 1 Petrus ini dapat dilakukan tatkala kita membangun kesucian diri. Saat kita membangun ketaatan dalam kebenaran. Dua hal inilah yang mendasari agar kita mampu melakukan kasih persaudaraan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kebenaran yang dimaksudkan, penulis 1 Petrus pun mengajak kita pada penghayatan dan pemaknaan karya pengorbanan Kristus. Pengampunan dosa yang adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena amal perbuatan kita, namun semata-mata anugerah dari Tuhan. Dan anugerah yang Tuhan karuniakan bagi setiap orang percaya terus mengalami proses pembentukan hingga pada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu terjadi saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Proses untuk sampai pada ketaatan dalam kebenaran yang hakiki, proses untuk menyucikan diri digambarkan seperti emas. Untuk mencapai kadar kemurnian yang paling tinggi, emas harus ditempa dan diproses sedemikian rupa agar menghasilkan kualitas yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga kasih persaudaraan yang dimaksudkan oleh penulis surat Petrus ini didasari pada ketulusan dan kesungguhan. Ketulusan dan kesungguhan mengasihi kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, bahwa kita diingatkan untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kasih persaudaraan sebagai manifestasi atau bentuk konkret dari mengasihi sesama. Sesama itulah yang harus kita tempatkan sebagai saudara kita. Kasih persaudaraan begitu penting dan mendasar bagi setiap orang percaya, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Paulus yang ada dalam keterpenjaraan, namun ia mampu terus menemukan kehendak Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun ia di penjara, ia tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Inilah yang perlu terus kita hayati dan maknai. Saat kita dihimbau, diminta untuk tetap tinggal di rumah, maka bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita masih bisa melakukan banyak hal sebagaimana Paulus juga melakukan. Dan apa yang kita lakukan kiranya sebagaimana firman Tuhan mengingat pada kita bahwa semuanya didasari pada kasih persaudaraan. Oleh karena kasih persaudaraan inilah yang mau menggerakkan energi, menggerakkan hati dan tindakan kita bagi orang-orang
yang ada di sekitar kita. Saat ini memang kita ada di dalam rumah. Kita terbatas informasi. Walaupun bicara tentang informasi yang terbuka saat ini, kita bisa temukan dari banyak media, baik internet maupun televisi. Semua bisa kita serap, semua kita bisa ketahui. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengingatkan, karena kamu telah menunjukkan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran yang hakikatnya berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang kita yakini sebagai kebenaran. Bagaimana firman Tuhan ini terus menginspirasi bagi setiap kita orang percaya. Walaupun ada di dalam rumah kita masing-masing, bahkan melakukan pekerjaan dari rumah, dan kita harus membatasi diri, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan kasih persaudaraan. Oleh karenanya, mungkin apa yang telah kita hayati bersama, maknai bersama dalam kehidupan persekutuan GKP Bethel Cirebon dengan program berbagi. Program berbagi sebagai wujud konkret dari kasih persaudaraan yang dimaksudkan dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 dengan berbagi. Khususnya saudara-saudara kita yang terdampak dari wabah COVID-19 ini. Mereka bisa saja kehilangan pekerjaannya, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagi mereka yang baik positif, PDP, ODP yang dikucilkan karena stigmatisasi yang negatif. Mereka menjadi pembawa wabah ini. Tentu dengan berbagi kita bisa meringankan beban mereka. Bagi yang terdampak secara ekonomi, maka mereka bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Bagi mereka yang terpapar oleh virus corona, maka kita perlu berikan support, berikan motivasi. Kita bangun pengharapan bahwa Tuhan hadir, Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Hal inilah yang sesungguhnya pesan dari kebaktian minggu yang lalu. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupku. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perubahan yang mendasar adalah yang pertama. Mari dalam rangka menghayati dan memaknai serta merayakan Paskah, kita menyadari bahwa kita orang yang berdosa, namun oleh karena kasih dan anugerah Allah berkenan mengampuni kita. Pengampunan itulah yang sesungguhnya telah kita kecap dan alami. Pengampunan itulah yang membawa kita pada keselamatan. Dan keselamatan inilah yang sesungguhnya perlu terus kita rayakan. Dengan cara apa? Menaikkan syukur.
Oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Menaikkan syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa ekspresikan dari rasa syukur kita. Yang salah satunya adalah berbagi. Dari apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain, termasuk keselamatan yang telah kita miliki oleh karena anugerah dari Tuhan. Kita juga bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, kita perlu terus ajak bersama-sama untuk melakukan perubahan atau lebih tepatnya pembaruan diri. Pembaruan diri yang perlu kita lakukan adalah kita berjuang dan berupaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari kita berjuang, kita berusaha untuk melakukan apa yang telah diteladankan oleh Kristus. Kita belajar karakter-karakter utama Kristus. Itulah upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita diingatkan karya pengorbanan Kristus saat ia disalib. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah pada waktu itu, dia berujar dalam doanya, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Situasi kondisi yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19, demikian juga kita harus ada di rumah, tidak boleh dijadikan alasan, bahkan menjadi benteng buat kita dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana jemaat mula-mula yang menjadi tujuan surat Petrus yang tengah ada dalam persoalan dan pergumulan. Mereka tidak boleh melihat secara negatif situasi dan kondisi yang terjadi, namun terus gali dan temukan makna positifnya. Maka digambarkan bahwa iman perlu terus bertumbuh, perlu terus diproses dari hari ke hari, sebagaimana emas yang sampai pada kemurniannya harus melalui berbagai proses. Demikian juga iman percaya kita. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui penghimpunan persembahan. Namun sebelum kita menghimpun persembahan, firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 menjadi dasar kita menghimpun persembahan. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Mari kita bersyafaat sekaligus membawa dalam doa persembahan yang kita himpun, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Berkat cinta kasih, kebaikan dan rahmat senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami pun mengucap syukur atas rezeki yang Tuhan karuniakan, sehingga kami dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan. Kami pun mengucap syukur Tuhan karena Tuhan perkenankan kami ikut serta ambil bagian untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam penata layanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat di GKP Bethel Cirebon. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang terhimpun. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola. Terpujilah Tuhan. Kami pun bersyafaat. Kami terus merindukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Jika Tuhan mengingatkan kami pada saat ini untuk mengembangkan kasih persaudaraan bagi setiap kami orang percaya dimanapun Tuhan menempatkan kami. Waktunya sangat tepat, di mana kami dihadirkan di Republik tercinta Indonesia. Kami hadir di tengah-tengah kemajemukan dan kasih persaudaraan. Kiranya semakin nyata dapat kami wujudkan. Kasih persaudaraan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di mana mereka saat ini tengah menunaikan ibadah puasa. Mampukan kami untuk menghargai dan menghormati mereka yang menunaikannya. Demikian juga terhadap mereka yang terdampak dari pandemi COVID-19, baik mereka sebagai penderita ODP, PDP maupun yang positif, bahkan OTG. Tuhan kiranya terus menolong dan menopang, menyertai dan memberkati, baik proses dan upaya yang dilakukan oleh tenaga medis. Demikian juga Tuhan berkenan memberkati apa yang telah dilakukan mereka menjadi alat atau sarana kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih persaudaraan yang boleh kami nyatakan bagi mereka, kami mendukung dalam doa, agar mereka terus memiliki pengharapan. Tuhan menyertai memberkati pelayanan kesehatan yang dilakukan. Bapa di sorga, kami pun berdoa. Tatkala kami dipanggil untuk menyatakan kasih persaudaraan, pandemi COVID-19 berdampak pada saudara-saudara kami dalam sisi ekonomi. Mereka harus kehilangan mata pencarian. Mereka tidak dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami terus memohon Tuhan kiranya gerakkan kami, sentuh kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menyatakan kasih persaudaraan kepada mereka. Kami menyerahkan berbagai rencana dan program yang dilakukan, baik di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah persekutuan klasik sinode, Gereja Kristen Pasundan, maupun ekumenis. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan menyertai perhatian untuk mendukung saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik, dan saudara-saudara kami yang terdampak juga merasakan pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan. Bapa di surga, kami pun hendak berdoa
bagi kehidupan persekutuan kami, GKP Bethel Cirebon. Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan jauhkan dan hindarkan dari virus COVID-19. Di tengah-tengah keberadaan mereka, di tengah-tengah aktivitas dan pekerjaan yang mereka lakukan, biar Tuhan sendiri yang terus menolong, menyertai, dan memberkati. Bapa di surga, kami hendak berdoa bagi kebahagiaan saudara-saudara kami oleh karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Tuhan berkati di dalam sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan hadirkan. Mereka mampu menaikkan syukur dan wujud syukur kiranya menyatakan kasih persaudaraan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami pun berdoa bagi mereka yang mengalami keberhasilan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan pun menyertai dan memberkati, nyatakan kasih Tuhan melalui mereka dalam sukacita dan syukurnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat sakit penyakit, dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kami terus memohon Tuhan menolong dan menopang, Tuhan campur tangan, karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan keyakinan inilah yang akan mendasari ungkapan doa dan permohonan kami yang kami lantunkan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus. Dan kami tidak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian tengah minggu saat ini. Kita menaikkan Kidung Jemaat 249. Serikat Persaudaraan.
Mari kita nyatakan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita masing-masing dan nyatakan kasih persaudaraan dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menarangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Kita bisa merespon melalui komen di dalam YouTube ataupun kita bertanya lewat WA grup jemaat dan nanti jawabannya akan kita sunting dalam video. Tuhan memberkati.